Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Rasidan dengan NIM 221331033. Saya di sini akan mereview hasil kegiatan dari modul 1 beserta dengan bonusnya. Kita dimulai dari modul 1. Tuliskan program bawah ini, lalu perhatikan hasilnya. Ubahlah variabel C di atas dengan angka sembarang, lalu perhatikan apa yang berbeda pada hasilnya. Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas. Fungsi dari program di atas adalah untuk memanggil karakter berupa angka yang terdapat di dalam variabel data stream secara berurutan dengan rentang dari 0 sampai 67 karakter. Fungsi dari variabel C di atas untuk menentukan karakter pada urutannya beberapa yang nantinya akan dipanggil pada perintah print. Dan ini perintah printnya. Pada bagian program ini berfungsi untuk memanggil variabel data stream dan variabel C, yang dimana data stream untuk menampilkan karakter yang ada di dalamnya sebelum dipanggil oleh variabel C. Seperti contoh di atas, isi dari variabel C diganti dengan 5, maka yang akan muncul adalah nilai 0. Dikarenakan nilai 0 merupakan urutan yang terdapat di dalam variabel data stream, jika kita mencoba mengganti isi dari variabel C dengan 7, maka hasilnya akan error dikarenakan jumlah pada karakter yang berjumlah 7 karakter, yang berarti rentang nilainya dari 0 sampai 6, sedangkan kita menggantinya dengan angka 7 yang berarti jumlah karakter yang diperlukan adalah 8. Sehingga angka 7 yang diinputkan di luar dari jumlah karakter yang tidak tersedia. Mari kita buktikan. Jika kita menginputkan C dengan angka 4, maka yang keluar hasilnya adalah 3. Mengapa 3? Karena pada string data stream, angka 3 itu di urutan ke-4 atau 5 jika dimulai dari 1. Karena ini dimulai dari 0, maka angka 3 ini berada pada urutan 4. Lalu kita ganti dengan C yang variabel C yang diisinya angka 5, maka output yang akan keluar adalah angka 0 dikarenakan 0 berada pada urutan ke-5. Selanjutnya kita ke nomor 2. Tuliskan program bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Tuliskan analisa fungsi setiap baris dari program di atas, gunakan tanda pagar setelah baris kode. Pada baris pertama, C sama dengan 0. Fungsi kode baris ini adalah untuk mendeklarasikan variabel C dan menginisialisasi nilai 0. Lalu count sama dengan 0. Fungsi kode baris ini adalah untuk mendeklarasikan variabel count dan menginisialisasi nilai 0. Variabel count ini akan digunakan untuk menghitung jumlah angka 0 yang terdapat pada string data stream. Data stream, fungsi kode baris ini adalah mendeklarasikan variabel data stream dan menginisialisasi string yang ada di dalamnya. String ini nantinya akan diproses untuk menghitung jumlah 0 yang tersedia. Lalu fungsi dari baris yang for adalah untuk memulai loop for yang akan dilakukannya iterasi dimulai dari 0 sampai dengan panjangnya string dikurangi 1. Lalu baris if berfungsi untuk memeriksa karakter yang berada pada variabel C pada string adalah 0. Jika kondisinya sudah sesuai, maka if akan dijalankan. Lalu fungsi dari count pada baris count adalah untuk menambah variabel count sebanyak 1 setiap kali kondisi if. Lalu baris C sama dengan C plus 1 berfungsi untuk menambah variabel C sebanyak 1 untuk memproses karakter berikutnya di dalam string. Kemudian di baris terakhir yaitu baris print berfungsi untuk mencetak jumlah angka 0 yang terdapat di dalam string. Selanjutnya kita ke nomor 3. Oh ya, sebelumnya dapat dilihat output dari program yang telah kita buat, hasilnya akan seperti ini. Mengapa hal seperti ini terjadi? Dikarenakan angka 0 yang terdapat pada data stream berjumlah 6 buah. Maka outputnya adalah jumlah angka 0 adalah 6. Selanjutnya kita ke nomor 3. Modifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE agar dapat menampilkan jumlah angka 0 yang muncul.
Insert gambar flowchart dari program tersebut pada kolom jawaban di bawah. Tuliskan juga program tersebut pada kolom jawaban di bawah. Buktikan program saudara dengan data berikut ini. Data stream sama dengan 457342160000000623145. Hasil encode-nya harus menjadi seperti ini, 4573421260086234145. Berikut adalah program dari soal yang diminta, dan ini adalah output yang sudah sesuai dengan encode data yang diminta. Dan kemudian ini adalah flowchart dari program di atas. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal bonus. Pada soal pertama, saat mengimplementasikan program RLE encoder di atas dengan menggunakan input data stream sebagai berikut. Dapat dilihat isi dari string ini. Lalu, maka bagaimana kalau output dari data stream tersebut saat di-encode? Apakah akan menjadi suatu masalah saat di-encode nanti? Jika iya, maka jelaskan masalahnya dan solusi yang mungkin bisa digunakan. Berikut dari jawaban soal di atas, output yang akan ditampilkan pada saat menginputkan string yang berada di dalam string telah di-encode akan seperti ini. Hasil output tersebut menjadi suatu masalah yang menyebabkan ambigu dari hasil data string yang telah di-encode. Salah satu solusi untuk tidak menyebabkannya masalah atau ambigu pada hasil outputnya dengan menambahkan simbol pada angka karakter 0 seperti menambahkan tanda kutip 2, tanda kurung sebagai contoh berikut. Jika kita menambahkan simbol pada karakter 0 yang berada pada string, seperti pada contoh di atas, tidak akan membuat suatu masalah atau ambigu pada hasil output nantinya. Dapat dilihat hasil outputnya setelah penambahan simbol pada karakter 0, maka hasil outputnya akan jadi seperti ini. Mari kita bandingkan dengan kedua program di atas yang menggunakan simbol pada isi dari string dan dengan yang tidak menggunakan simbol. Dapat dilihat pada contoh program ke-1 ini tidak menggunakan simbol pada isi dari string data stream, maka akan menyebabkan ambigu pada hasil output yang telah diproses. Selanjutnya kita bandingkan dengan contoh program kedua yang telah menggunakan tanda kurung atau simbol, yang dimana pada saat output ditampilkan tidak akan membuat ambigu atau terjadi suatu masalah pada saat pembacaan hasil outputnya. Lalu kita melanjutkan ke soal kedua. Lakukan modifikasi pada RLE encoder agar bisa melakukan encode pada angka apapun, tidak hanya angka 0 tetapi sembarang data 0 sampai dengan 9. Gunakan data berikut untuk di-encode. Data streamnya seperti ini dan outputnya akan menjadi seperti ini. Mengapa digunakan tanda kurung pada hasil output? Apa masalah yang terjadi jika tidak menggunakan tanda kurung? Buatlah program untuk bisa membuat output seperti di atas. Alasan digunakannya tanda kurung pada hasil output adalah sama seperti soal sebelumnya untuk menghindarinya masalah atau ambigu dari hasil data string yang telah di-encode tersebut. Jika kita tidak menggunakan, maka hasil outputnya akan seperti berikut. Pada output di atas, tidak digunakannya tanda kurung pada output akan menjadi suatu permasalahan yang menyebabkan ambigu, di mana seharusnya jumlah karakter yang terdapat di dalam string tersebut adalah 24, dengan tidak digunakannya simbol seperti tanda kurung atau tanda kutip, maka kita akan beranggapan bahwa output tersebut adalah data string sebelumnya yang karakternya berjumlah 28. Oleh karena itu, digunakannya simbol tersebut untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan. Dapat dilihat dengan perbandingan dari kedua program ini. Pada contoh program di atas menggunakan sebuah simbol berupa tanda kurung untuk menghitung jumlah angka yang duplikat yang dicari pada program ini. Dan ini adalah contoh program yang tidak menggunakan simbol pada isi dari data stream ini.
maka hasil outputnya akan membuat suatu permasalahan itu berupa ambigu. Sebelumnya, terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.